Strategi pembelajaran sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Perkenalkan, nama saya Agustinus Seran dengan NIM 2122411 dari program studi PGSD semester 3 kelas G. Dalam video saya ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar. Yang pertama, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. 2. Jenis strategi pembelajaran. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Pengertian metode ceramah menurut para ahli. Berdasarkan pendapat Wina Senjai menjelaskan bahwa metode ceramah merupakan cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung. Berdasarkan pendapat Hamdani, metode ceramah merupakan cara pembelajaran yang sudah sangat lama diterapkan oleh guru dengan penyampaian secara lisan kepada peserta didik. Metode ini digunakan untuk materi pelajaran yang memerlukan banyak penjelasan. Menurut pendapat Muhibin Sai, pengertian metode ceramah yakni cara mengajar dengan penyajian informasi secara lisan kepada peserta didik atau siswa. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang ekonomis dan efektif. Menurut pendapat Dejamarah, metode ceramah menyampaikan informasi materi pembelajaran secara lisan kepada siswa dan merupakan metode tradisional yang sejak dahulu telah digunakan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, metode ini tidak bisa dipandangkan sebelah mata. Berdasarkan pendapat Murwani, metode ceramah banyak digunakan oleh guru peserta didik untuk mendengarkannya. Ciri-ciri metode ceramah yaitu: yang pertama, disampaikan oleh guru yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh siswa. Jenis-jenis ceramah juga mempunyai metode dalam penyampaiannya. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk penyampaian sebuah ceramah. Impromptu merupakan metode ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya. Penceramahan akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan tidak ada bantuan dalam bentuk naskah ataupun. Yang berikut menghafal adalah metode ceramah di mana sang penceramah sudah melakukan persiapan dan kemudian menghafal ceramah yang akan disampaikannya. Yang berikut membaca naskah dalam metode ceramah dengan membaca naskah lengkap yang sebelumnya sudah disiapkan. Yang berikut ekstemporal merupakan metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingatan. Catatan tersebut bisa digunakan sebagai panduan dari penceramahan ketika menyampaikan ceramahnya. Kelebihan metode ceramah: walaupun metode ceramah dianggap metode klasik, tetapi kenyataannya masih banyak sekali yang menggunakan metode ini. Karena metode ceramah ini mempunyai beberapa kelebihan,
di antaranya. Ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Mudah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramahnya hanya mengandalkan suara guru. Yang berikut, ceramah dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Banyak dapat dilakukan guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditunjukkan, artinya guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu dikatakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang diberikan ceramah. Yang berikut, metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah besar. Kelemahan metode ceramah. Beberapa kelemahan metode ceramah yaitu: yang pertama, 1. Materi yang dikuasai siswa sangat terbatas. Pada materi yang dikuasai guru saja, kelemahan ini yang paling dominan, sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasai, sehingga materi pelajaran yang dikuasai siswa pun akan terhitung pada apa yang disampaikan guru itu. Yang berikut, metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa, sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuh dan membosankan. Yang berikut, metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui. Metode ceramah digunakan dengan tujuan. Yang pertama, penyampaian informasi atau materi pembelajaran. Yang kedua, pembangkitan hasrat, minat, dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memperjelaskan materi pembelajaran untuk siswa. Manfaat metode ceramah dapat digunakan dalam hal berikut. Yang pertama, sebagai pengatur atau penyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, waktu yang tersedia terbatas, sedangkan materi yang disampaikan cukup banyak. Langkah-langkah penggunaan metode ceramah bervariasi disesuaikan dengan metode-metode yang dipakai sebagai variasi. Contoh, penggunaan metode tanya jawab dan diskusi sebagai variasinya. Persiapan. Yang berikut merupakan tujuan pembelajaran: menyusun urutan penyajian materi untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus yang sudah ditetapkan. Yang berikut merupakan materi ceramah secara garis besar. Disarankan materi ceramah diperbanyak untuk dimiliki tiap siswa. Pelaksanaan. Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khususnya yang ingin dicapai sudah belajar yang berikut. Penjelasan kepada siswa. Pelaksanaan metode ceramah bervariasi, misalnya ceramah yang disertai dengan tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan ditutup dengan laporan kelas.
membagikan materi ceramah kepada siswa, menyajikan materi ceramah, tanya jawab, guru mengkomunikasikan hal-hal yang harus didiskusikan dalam kelompok kecil, waktu yang disediakan untuk diskusi. Pembentukan kelompok kecil terdiri dari 5 atau 7 orang atau berikutnya. Ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.